Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham IOTF. Hal ini sudah penjataannya, teman-teman. Silakan teman-teman untuk mengecek di web IPO-nya. Karena penjataan sudah masuk ya, teman-teman. Silakan dicek ya, teman-teman. Bapak sih teman-teman mendapatkan penjataannya. Oke, ini dia teman-teman info penjataan IPO saham IOTF. Nah, dengan jumlah saham yaitu 11 juta lot, dengan jumlah antrian pemesan ditutup sekitar 22.000, yaitu mendapatkan pesan atas 100 juta mendapatkan 4,2%, lalu pesan bawah itu 99 juta yaitu dapat 8%. Lalu pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot. Nah, kalau kita lihat sih, ini penjataannya ini lumayan agak kecil, teman-teman, dibanding yang lain, teman-teman. Kalau kita lihat sih, kalau dibandingkan sama Inet kemarin ya, teman-teman, yaitu antrian 20.000 dengan jumlah lot 15 juta lot, yaitu dengan pesan atas yaitu 100 juta 61%, lalu pesan bawahnya 99 juta yaitu 22%. Ini termasuk besar banget, teman-teman. Ya, karena Inet ini underwriternya AHA sendiri, teman-teman, itu. Sedangkan kalau ini IOTF ini yang memegang kendali adalah CP, teman-teman, bukan AHA. AHA cuma pegang 1% itu. Jadi kalau saya simpulkan sih, memang CP ini agak pelit untuk nama itu penjataan, teman-teman, itu. Kalau AHA pastinya dibagikan besar ini, teman-teman, itu dia. Kalau kita lihat sih kemarin tuh 20%-nya untuk dibagikan ke retail. Ternyata benar ya, teman-teman, sangat sedikit banget ya, teman-teman. Dan jatuhnya bandar tuh pegang barang lumayan banyak sih, teman-teman, itu. Nah, lalu untuk gerakan nanti gimana, teman-teman? Apakah nanti sama seperti net atau berbeda, teman-teman? Menurut saya sih ini sama-sama saham teknologi ya. Menurut saya pastinya agak beda. Kalau Inet kemarin kan dia opennya ALB sempat merah, lalu angkat ke atas dia ala. Kemungkinan untuk IETF ini kalau ala itu agak susah, pastinya naiknya perlahan, pastinya open berapa nanti. Kalau ada hantaman dari bandar IN misalkan yang turun terus dia naik lagi ke atas, kemungkinan bisa saja nanti ala, teman-teman, apalagi volumenya nanti rame, teman-teman, itu. Dan juga kalau kita lihat sih pesan untuk datanya ini lumayan kecil sih, teman-teman, dia hampir sama sih, 1:2 ya, teman-teman, sesuai dengan Popestusnya kemarin ya, teman-teman, itu. Oke, coba kita lihat untuk underwriternya, teman-teman, ya, untuk terikutnya. AHA, Sinan Sekuritas Indonesia. Ya, kalau kita lihat sih, kalau dia bukan papan akusasi, pastinya dia ditutup zona hijau. Kecuali Maxi. Nah, kecuali Maxi ya, teman-teman. Kalau Maxi kemarin itu ada saham diinvestasikan, itu yang menjadi permasalahan. Jadi 3 kali ALB dia. Itu pun ALB-nya awal 15%. Nah, kalau kita lihat seperti teknologi, ILX, dia ditutup zona hijau. Jati juga 2 kali ALA. Ini untuk teknologi ya. Dan Inet 1 kali ALA. Nah, kalau untuk IOTF ini apakah nanti bisa ALA dia, teman-teman? Setidaknya ditutup zona hijau aja sudah bersyukur ya, teman, lumayan itu, teman-teman. Apalagi kita sudah mengikutinya, pastinya kita akan mendapatkan cuan itu. Oke, coba kita lihat untuk underwriter CP, teman-teman, ya, yaitu KB by Value Sekuritas. Nah, kalau kita lihat sih untuk yang ini saja ya, teman-teman, ya, bukan yang jumbo ya. Untuk API 1 kali ALA, untuk MKTL yaitu 8% ditutup. Sempat juga ALA tapi dia gendap guyul tapi ditutup 8%. Halo juga untuk saham teknologi, teman-teman, 17% ditutup. Untuk SMIL 2 kali ALA. Nah, untuk papan akusasi yaitu 5 kali ALB. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk CP ini lumayan bagus untuk terikutnya. Tapi teman-teman perlu diperhatikan juga ya, teman-teman. CP ini biasanya nih dia ini jual di atas. Pastinya dia ini tukang guyul juga, teman-teman. Tapi dia ini jualnya di atas, bukan jualan di bawah, teman-teman. Dia paling misalkan dia ALA, bisa saja dia jual di ALA, teman-teman, itu. Atau jual di atas. Gak mungkin dia jual di bawah, teman. Kalau dia misalkan dia hendak ke bawah turun merah, pastinya dia maka akan tampung dulu, tampung naik ke atas baru dia jual itu. Kalau kita lihat untuk trikotnya seperti Rapi ini kan dia 1 kali ala ya, teman-teman, dia jualan di atas. Dan juga kita lihat MKTR 2,33%, nah dia tampung dia, teman. Kalau kita lihat MKTR dia tutup di zona hijau itu, teman, 8%, artinya dia tampung. Nah, kalau kita lihat untuk Halo ya, nah Halo pegang 31%, nyata dia jualan. Nah, kalau kita lihat sih dia semakin banyak dia pegang, dia lumayan agak jualannya, teman-teman. Kecuali dia pegang sedikit, dia hold dia, teman-teman, atau dia buy itu. Oke, kalau yang terakhir untuk SMIL dia tampung dia, teman, itu. Kalau untuk MSC ini nyata kalau kita lihat sih tidak ada
jual atau beli. Ternyata ada Badar IN yang jualan teman-teman itu. Kalau ETF SJ ini 86% dia pegang, tapi dia tidak ada jualan maupun dia buy teman-teman, itu dia. Jadi menurut saya sih untuk trade recordnya CP ini bervariasi. Ya, semoga saja nanti dia naik dulu ke atas, setidaknya dia sideways, kita bisa jualan dan dapatkan cuan teman-teman. Biasa sih saham teknologi ini dia biasanya digoreng teman-teman itu. Nah kalau misalkan dia AHA jualan, CP biasanya tampung teman-teman. Ya tergantung sama pergerakan saham nanti teman-teman, itu dia. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah teman-teman ada ikut dan pesan? Menurut saya sih untuk ETF ini agak sedikit menarik teman-teman, meskipun policy ini mahal itu. Yang penting kita bisa cuan saja teman-teman itu. Jangan sampai kita rugi saja. Ingat ada juga walannya teman-teman. Nah nanti kalau saya sih skenario-nya, misalkan dia naik teman-teman, tidak saya tetap akan jualan, dan juga saya akan TP walannya teman-teman. Jangan lupa untuk TP walan teman-teman. Yang penting kita amankan dulu induknya, induk aman, baru kita jual walannya, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan IPO, penyataan IPO saham IOTF ini. Gimana menurut teman-teman? Menurut saya sih menarik sih untuk penjataannya ini. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.